Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia ya. Salam satu Malaysia dengan salam dari 3M. Salam daripada 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Alhamdulillah hari ini kita ada satu penggambaran iaitu kereta Ford Ranger Part 2 ya. Di mana keluhan kereta ini ownernya dia towing dari Ranau kan dia saya. Keluhan dia kereta ini tidak boleh jalan, R dengan D kosong lah. Mungkin dapat awalan mungkin kameramen mungkin sekejap lagi. Seperti biasa saya berpesan pada diri saya sendiri, apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah hari ini kita penggambaran part 2 di mana kereta ini masalahnya adalah tidak boleh jalan ya. Kalau kita tengok di sini video yang dikirim yang asal lah ya untuk awalan kereta ni, kameramen mungkin boleh tengok sini ya. Mungkin saya lekat ke mic dulu. Nah, ini kereta ni lah. Kita gambar dari kita lah. Jika ini sudah di. Jadi sekarang kalau kita tengok di konsol gear ni dia P lah. Di panel meter pun P juga. Nah, ini dia yang gambar awalan. Tes lah, mesti dia pergi reverse. Sekarang ni dia tidak setup juga atau apa. Kosong lah, kosong. Kita tes. Oke, kita tengok gambar kedua nih. Masuk R dengan D tidak jalan ya. Kalau kita tengok di panel meter dengan konsol pun dia tinggal. Mesti lepas ni apa? Break. Dia tidak gerakan lah. Terus saya respon. Macam ngomong gitulah maksudnya dia Tidak jalan lah ya. So video ini tidak berapa jelas dia punya gambar orang saya antar. Tapi masalah kereta ini di part 1 sudah dijelaskan kenapa R dengan D itu tidak jalan. Itu ada tambahan lagi untuk part 2 ini mungkin kita terlepas pandang. Jadi kita akan sambung. Dan part 1 yang ini. Ya, kameramen dekat sikit. Ini part 1 dia. Minyaknya tinggal sikit lah. Minyak dia 9 liter. Yang keluar 2 liter saja. 1 liter setengah. Kenapa saya tahu kereta hitam kita akan masuk ke part lain nanti kenapa disediakan oleh baru ganti dan orang pengasas kereta ini coba kita tengok di sini bagi part seterusnya kita tengok bagian body bar di sini nah ya body bar ni apa body bar di foto semua ada serpihan semua masuk ke dalamnya dan kita tengok identifikasinya identifikasi atau peluruhan dari MS dari drive buat sensor ni daripada proses satu kali dengan pack dengan dia punya monitor ni dia satu kali dengan ini jadi ini boleh tahan Tengok angus. Oke, jadi part 1 ni menceritakan berapa istilahnya apa komponen yang terbakar di dalam dan kenapa tidak boleh jalan. Jadi kita akan ke depan sini, kita akan mula. Ini kereta T6 Wild Track depan nih. So masalah dia sekarang nih yang pertama sekali adalah punca-punca masalahnya seperti dalam part 1 kalau kita nampak di sini. Kita mulakan direct drum hangus. Ini, kameramen tengok sini ya. Tengok sini. Seperti mana di part 1 lah, part 1 kita sudah terangkan. Ya, kita buka. Inilah part 1 dia. Ya, part 1 di sini kita tengok hangus ya. Hangus ya. Nih. Ini part 1 sudah dibahas panjang lebar dan ini kita ganti satu set. Ini sudah ganti, dia punya kelas kita ganti. Ya, ini kelasnya kita mulai daripada kelas dia dulu. Ini kita ganti semua yang hangus ini kita ganti. Ya, ini bagian kelas dahulu kita ganti. Ada yang hangus, ada yang steelnya. Kelas steelnya pun ya banyak yang calar tapi yang kita cas di dalam tuh hanya kelas pad dengan power drum, dengan o-ring, dengan body bulb saja. Tapi kita tengok dulu kelasnya nih. Kelas pad pun hancur. Kelas steel pun calar. Jadi ini pun kita ganti kelas pad dengan kelas pad dia dengan kelas steel.
Clutch pad tuh yang inilah, yang terbuka dia punya nih. Ini namanya clutch pad, yang besi ini namanya clutch steel. Jadi walaupun kita sebenarnya dalam quotation itu tidaklah kita nyatakan clutch pad lagi. Kalau dinyatakan satu-satu, nah lagi lah. Oke, itu yang pertama. Clutch pad kita ganti dengan clutch steel. Nampak nih? Oke, itu yang pertama. Direct drum, hangus dan terbakar clutchnya nih. Hitam legam. Nih terbuka-buka sudah. Alright, itu yang pertama. Alright. Yang seterusnya clutch steel pun kita ganti, clutch pad pun kita ganti. Seterusnya kita pergi bagian planetary gasket pun. Kita tengok planetary gasketnya sebenarnya kita masuk. Ada calar di bagian sini, nampak? Tapi kita ganti ini semua. Kita masuk, sebenarnya kita cas ini saja. Tapi kita ganti satu kali. Sebab kita takut time dia kering. Ini kita tengok dia punya kelas nih. Terbuka. Ada yang oke lagi, ada yang tidak oke. Tapi kita ganti dia punya kelas. Dan sekali dia punya drum. Ini kelasnya masih oke. Tapi oleh karena dia minyak tidak naik, menyebabkan kita risau ada berlaku calar dan planetary gasket takut ada yang sumbing. Jadi kita ganti satu set sahaja. Sebab itulah kita tray in, kita masuk one set satu kali masuk dalam. Punca kepada masalah ini yang lain kita tengok. Ini kelasnya pun kita nih ada ganti semua. Kereta ini sudah siap Ada yang habis sudah, nampak nih. Ada yang tercabut sudah dia punya nih. Oke. Seterusnya kita tengok. Ini kita ganti juga. Kita sebenarnya cas hanya yang ini. Yang lain ini pun kita ganti satu kali. Sebab ada yang calar, ada yang rosak. Jadi sekarang ini kenapa kita ganti semua? Tapi yang kita cas ini sebab ini trade in lah. Kita dapat kita ganti saja. Yang kita cas yang betul-betul hangus ni lah. Ini yang kita cas dorang. Yang lain tu kita tidak cas. Dan puncak kepada masalah terbakar ni semua dan kita risau jika kita pasang balik lagi. Kita risau lah ya. Ada lagi masalah nanti ni kereta. Jadi kita ganti one set. Dan yang puncak kepada masalah semua ni, yang saya cerita ini. Oil pump pecah. Ini oil pump pecah. Ya, dia duduk di sini. Tengok ni oil pump dia duduk di sini. Nampak ni? Ini oil pump punya gigi. Pecah. Dan di dalam sini oil pumpnya yang lain. Calar. Dan banyak yang pecah lah. Tak tahulah kenapa oil pump kereta ni hancur Nih. Ini gigi patah. Jadi oil pump ni tidak dapat sedut. Tidak dapat sedut menyebabkan kereta ni tidak bergesel. Indirect drum bergesel dan kelas jadi hangus. Akibat daripada oil pump pecah. Oil pump. Jadi part 1 tidak berapa diterangkan oil pump. Kita baru sempat buka dan perasan baru ada masa. Sebab kenapa terbakar. Dan kenapa ini saja yang kita ganti dalam quotation sebenarnya kita ganti semua tu. Sebab kita tidak mau nanti gara-gara minyak tidak naik. Nanti ada lagi masalah lain. Jadi tidak apalah ini kita bilang yang lain tu kita kasih epoksi sajalah. Tapi yang kita cas satu saja. Sebab kenapa ini pun kita trade in juga. Tidak apalah. Kalau ada cibet-cibet dalam tu manalah tahu ada yang masih boleh pakai. Kita tanggung risiko sajalah. Pasal kalau kita cas lagi ni Allahu Akbar. Lagilah tersangat mahal. Sebab Ford Ranger punya barang sangat mahal. Ya, sangat-sangat mahal. Dia punya kelas steel saja, tidak aku tahulah. Ini kita sudah ganti baru, drum kita ganti baru dan juga o-ring kita ganti semua. Ini o-ring dia ya, semua kita ganti ya. Ini o-ring dia. Semua o-ring kita ganti di dalam. Sebab kalau berlaku pressure leak tidak boleh. Ini o-ring semua kita ganti. Ini banyak nih macam cacing pita sudah nih. Ini semua getah kita ganti. Dan yang seterusnya kelas kita ganti drum oil pump kita ganti yang patah dengan oil pump housing nih ganti oil pump gigi punya sana ganti semua one set dan yang paling kita mengejutkan di sini body bulb. Lepas kita body bulb kita tengok body bulbnya pun ada masalah di mana kereta ini shifting bermasalah di mana body bulb dia kawin dengan TCU. Ini TCU dia, ini DMS. Ini DMS tampak nih gerakan nih. Ini yang PGD, PGR, PGN. Inilah. Tapi di dalam ni dia ada TCU. Jadi TCU-nya kawin dengan body bulb ni. Jadi body bulb ni rosak juga. Kenapa shifting dia bermasalah? Bila dia pertukaran gitu agak masalah dan ada solenoidnya yang rosak di sini dan juga ada akumulator dan juga piston-piston yang agak jam. Oke, jika kita tengok di sini, ni dia punya ni. Ini dia punya manual valve. Di dalamnya ada lagi valve yang agak bermasalah. Walaupun dia D sudah masuk, R sudah masuk, tapi shifting itu tidak bagus. Pertukaran gear itu tidak berapa lembut. Jadi kita tukar one set,
Sebab dia ikut sama dengan dia punya apa nama TCU, Transmission Control Unit. Selalunya TCU-nya ini duduk di dalam kereta. Sekarang kereta Navara, kereta Ford Ranger dia sekali dengan body buff. DMS pun sekali ini. Ini sensor dia ini di PGR nih. Jadi kalau ini barang mau tukar saya tidak boleh. DMS sekali dengan TCU. Dia ikut sekali dengan TCU nih. Tiada jual asing-asing. Dan body buff dia kawin sekali ikut dengan ini sekali. Sekali solenoid, TCU, dan juga hardware body buff. So kesimpulannya daripada cerita ini, boleh dikatakan kereta ini kering minyak akibat oil pump pecah. Jadi minyak tidak dapat disalur ke sini. Dan walaupun ini tidak nampak rosak, semua kita ganti sahaja yang satu set. Bukan ini saya kita ganti, tapi yang masuk bil ini sajalah. Yang ini kita kasih masuk semua ini. Yang baru semua, bukanlah baru 100%. Maksudnya yang second ori. Pasal kamu cari baru, memang sengsara lah. Nah, kita ganti body buff, kita ganti semua ni lah. Jadi yang kita cas hanya ini saja yang betul-betul terbakar. Yang ini kita tengok nasib lah. Sebab oleh kerana benda ini kita trade in, tidak apalah, kita jangan tanggung risiko. Yang penting customer keretanya bagus. Sebab benda ini kering minyak, mungkin kebarangkalian di dalam ni ada lagi yang rosak-rosak dalam. Jadi kita tidak mau ambil risiko di mana kereta Ford Ranger ini cerewet, nak turunkan gearboxnya pun kala-kala buaya, besar dan berat. Jadi kita menganggap bahwa kita sedekah sejala yang ini nih. Kita nih, ini dua ini kita sudah pasang, ini kereta sudah siap ini kereta sudah siap. Dan barangnya nih, kita punya barang, kita masuk balik yang ini. Kita tidak mau nanti ada lagi getah-getah di dalam nih. Takut ada lagi calar. Sebab minyak tidak naik, macam-macam benda kita risau. Jadi bagus kita gantilah. Kita tengok sini, ada juga yang calar. Jadi kita ganti sajalah. Jangan ambil risiko. Dan seterusnya, apa yang kita mau cerita di sini, adakah kereta ini setelah ganti body buff, direct drum yang masuk bil, oil pump yang pecah nih, pecah dua nih, sepertinya begini, oil pump nih, pecah. Kenapa dia boleh pecah? Banyak faktor lah. Mungkin sebabkan usianya, ataupun cara pemanduannya, ataupun minyak ni kering. Sebelum ni minyak ni kering, mungkin kita tidak pasti. Tapi yang pasti dia sudah hangus seperti ini. Sudah hangus. Ya, macam bontot kuali sudah. Ada yang tidak ada kelas plate-nya sudah. Nah, hangus tuh, nampak hangus. Jadi apa yang kita cas ini saja. Kenapa saya ulang-ulang? Kalau saya kira ini semuanya, lagi mahal. Tidak apalah, yang penting ini trade in. InsyaAllah kita, kalau ada rezeki yang masih bagus, kita boleh, orang bilangnya kita boleh jual lah kali dengan orang-orang lain yang mungkin menghadapi masalah yang sama. Tapi orang ini kita hanya cas yang ini saja. Yang ini kita tidak pasang balik. Kita pasang yang betul-betul semuanya original. Body buff pun kita pasang original. TCU pun kita pasang balik yang original punya. Tapi kena program balik lah. Itulah. Jadi yang lain ni kelasnya okey, dan juga ini pun, ini kameramen, ini lagi satu pun kita ganti nih. Ini dia punya yang asal. Pun kita tidak mau ambil risiko sebab minyak tidak naik, takut ada yang calar dalam sini. Pun kita ganti. Cuma trade in lah. Trade in ini kita takut nanti sudah pasang elok-elok, takut ada lagi masalah. Jadi kita tidak mau ambil risiko, kita kasih epoxy sajalah. Dan one way bearing pun kita kasih free. Nampak nih. Ini dia punya yang asal nih, bearing. Walaupun ada apa macam okey, kita ganti one set supaya dia puas hati. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua benda ini kita tidak cas nih. Kita trade in saja. Sebab kita malas ambil risiko, takut nanti ada lagi calar, ada lagi yang tersumbat. Jadi kita masuk, kasih tukar kelasnya yang baru, tukar kitnya yang baru, ambil drum satu set, masuk dalam. Yang dia punya nih, kita tidak cas. Yang kita cas hanya direct drum yang ini saja, yang betul-betul hangus nih. Ini saja. Yang lain kita tukar one set, tapi kita bagi epoxy saja. Yang penting syaratnya mesti trade in lah. Adalah yang boleh pakai barangkali di dalam nih. So, kalau kami cas lagi satu-satu memang tersangat mahal. Sangat mahal. Ini pun mungkin sengsara juga, tapi apalagi lagi sengsara kalau saya kira. Jadi insyaAllah apa niat kami ini supaya orang bilang kereta ini dapat dipakai dengan tidak was-was. Sebab benda yang dia punya semua yang kita total tukar semua. Termasuk dia punya drum-drum semua yang besi-besi. Ya, kameramen tengok macam blinking. Okay. Alright. Kamera okay ya. Jadi inilah antara yang kita cas. Kalau kita cas satu-satu nih, Masya Allah.
Jadi kami ini takut ambil risiko sebab Power Ranger ini cerewet. Jadi kami tukarlah. Itu ialah kami cas yang dia punya drum tuh yang depan tuh. Dengan clutch, dengan steel, dengan oil pump sana. Body buff. Ini saya kata 1, 2, 3 ini kita cas dia. Yang lain tu kita bagi epoxy dengan syarat dia kena trade in lah. Pasal ada juga mungkin yang masih boleh pakai di dalam sini. Ya jelas ya. Jadi kita akan tengok kereta ini, kita sudah tes di kokol. Adakah kereta ini okey ataupun tidak. Kita akan tengok full code-nya, adakah okey ataupun tidak. Jadi minta kamera hold dulu, sebab tangan kotor. Ya. Okay, Assalamualaikum. Kita akan tes kereta ni. Kan dia datang, reverse tak boleh, forward tak boleh, ke depan tak boleh, ke belakang pun tak boleh. So kameraman akan tengok tayar. Ya. Right. Okey, kameraman. Mantap. Okey, tengok sini. Terlampau sejuk ekornya. Allahu Akbar. Okey, kita akan reverse. Okey, jalan. Tidak payah tekan rest ha. Alright. Maju. Reverse. Okey. So sekarang kita akan minta kameraman masuk dalam untuk kita tengok full code dia. Okey. Pause dulu. Okey, kalau kita scan sekarang, nampak ni merah-merah ini bukan kaitan gearbox, ini IPC, Instrument Panel Control Board. Instrument. Okey. Hari itu full code dia keluar, tak tahu apa sekejap nanti saya share. Audio control module ini banyak masalah ada bagian lain lah yang tiada kaitan dengan kerja kami, dan PCM Power Steering Control Module ada merah. So kita akan fokus di bahagian gearbox saja. TCM control transmission control module semua normal. Okey, semua normal. Tiada full code ya. So kita akan masuk di sana, kita tengok macam mana. Nanti kita akan share apa full code yang asal kereta ni. Ya. Kita akan share. Coba kameraman boleh tolong pegang. Okey, kita akan kasih hold dulu ketika ini supaya kurangkan duration. Okey, Assalamualaikum ini full code yang asal kereta ni. So tidak tahu kameraman boleh nampak kah? Dia kata memori di sisi dia kata transmission range sensor A circuit. Ini full code TCM dia lah yang asal. Transmission range sensor A circuit performance. Macam-macam lentah apa ni, dia ada full code 3 lah. So yang inilah kalau nampak jelas kan ni, mana satu yang jelas Boleh jelaskan kameraman? P0705. Continuously memory disease transmission range sensor A. Inilah transmission. Inilah dia yang keluar ni, dan kita tengok dia punya apa sini lagi terang kah? Kameraman boleh jelas boleh jelas. Continuously memory. Okay, inilah full code dia P0707, P1702 dan P1921. Transmission range signal. Dan dari lagi detailnya kereta ini datang. Inilah lagi senang sinilah. Ini dia keluar. Ada lagi satu dia keluar sini, P0731 incorrect ratio. Dan invalid data received from ABS anti-lock braking system. Inilah dia punya fault code untuk transmission punya. So sekarang kita tengok ada video yang saya ambil rupanya sebelum ini. Yang ini video saya sendirilah, saya tes ni kereta. Kalau nampak di video sini inilah. Kita tengok dulu nih. Jalan Gear 1 dari bosnya. Sudah jalan. Handbrake tekan brake kaki pun lepas. Ni rest. Ni masa mula-mula datang kosong. Oke, kita tengok video saya yang kedua. Adakah sini yang kedua? Ini kah? Ini. Kita tengok yang kedua. Sekarang kita ada T6 wheel track. Ford. Kita masuk di tidak jalan Tuh. Tengok gear 1. Gear 1 tengok shift gear 1 tapi kita rest tiada. Kosong. Gear 2 tapi tiada nih. Jadi mesinnya masuk di kosong. Jadi kereta ini sebenarnya kita sudah tes di kokol dan kita coba tes dulu jalan biasa. Jadi kameramen tadi kita nampak masuk di tidak jalan tapi kita reverse dulu.
Saya mungkin kameramen boleh boleh tengok kaki saya di sini. Oke, sekarang saya pergi P. Kameramen P. Sini P. Boleh tengok? Boleh. Oke, lepas tu kita akan pergi reverse Reverse. Alright, kita akan reverse. Ini reverse. Ini reverse. Sekejap abang tengok data stream dulu ya. Oke, kita tengok sini data streamnya dulu. Alright, kita akan pilih perkataan. Sini polkot sudah tidak ada. Oke, mungkin kameramen boleh tekan-tekan ke macam mana? Oke, sekarang nih, sementara menunggu tuh kita tengok kaki saya dulu. Tengok kaki saya di bawah, boleh hidupkan flash. Sekarang kaki saya tekan brake. R. Oke, sekarang kereta ini bergerak tanpa ditekan rest ya. Tanpa kita tekan, saya lepas brake Oke, saya lepas. Dia akan jalan, nampak? Jalan Mungkin boleh tengok di steering dia. Saya tekan brake. Oke. Oke, kereta boleh jalan Alright. Boleh jalan. Oke, kita tengok dia jalan. Ya. Oke, kita tengok kameramen. Alright, kita akan pusing. Gimana bagus? Sini kah? Sinilah. Alright, kita akan pusing. Kita pusing. Alright, dia akan jalan sendiri ke tidak, kita tengok. Ini kereta sudah kita uji di di Bukit Kokol Nanti kita kasih nampak saya sudah sampai di Kokol. Oke, sekarang kita akan masuk di tengok sini. Ini dia. Kameramen di. Ini di. Oke, tengok kaki saya di bawah. Saya tak tekan minyak ya. Saya coba pusing steering. Saya lepas dia jalan sendiri ya. Oke, dia jalan sendiri. Alright. Oke, jalan saya tidak tekan minyak tuh. Lihat kaki saya di sini, nampak? Dia jalan. Cuma dia suruh saya pakai tali pinggang, itulah dia bunyi-bunyi. Oke. Pakai tali pinggang dulu. Alright. Boleh? Alright, kasih hold dulu kalau nih. Oke. Kita hold dulu sebab kita mau tengok data stream. Oke, Assalamualaikum. Sekarang kita sudah masuk data stream. Kameramen boleh tengok sini. Sekarang kita tengok kepanasan minyak gearbox masuk tiada penyumbatan lah. 54. RPM 700. So, kereta ini tidak ada RPM saya nampak. Tidak tahulah kenapa kereta ini cipta tiada RPM. Saya pun tak paham. Lepas tu gear command. Oke, sekarang kereta yang normal mesti gear 1 ketika berhenti. Sekarang saya masuk gear 1 dan kita akan jalan. Kita lepas handbrake dan kameramen boleh fokus pergi pertukaran gear. Oke, kita sekarang akan jalan. Alright. Terus sekarang gear 1. Alright, cuma kereta ini mounting engine macam tidak berapa sedap lah. Dia kuat gegar, dia punya vibration pig engine. Ini mounting engine lah masalah. So kita akan tengok gear 1 sekarang. Kita akan ke luar ya. Kita coba dulu untuk tes kereta ni. Ya. Cuma adalah bunyi geruk-geruk ni, kau tahulah. Mau dicek lagi di bawah tu, mungkin ada lagi yang sikit-sikit. Ya. Jadi kita cek dia punya ni. Alright, kita akan jalan tengok pertukaran gear okey ke tidak. Okey, tukar dulu. Dia sampai 6 speed Kita akan buat kereta ini sampai 6 speed. Cuma kita sekarang berada di kawasan kawasan tidak boleh laju lah, senang cerita. Alright. Kita mau tengok first adalah shifting dia okey ke tidak. Takut-takut dia tidak pandai tukar gear. Sekarang gear 2 lah. Kita akan cuba untuk ke kawasan yang tidak banyak kereta. Dan kita cuba adakah pertukaran gear. Kita sudah cek di Kokol. Kalau naik bukit pun okey, insyaAllah tanah rata lagi okey. Ini sekadar penggambaran. Tapi kita akan bagi tunjuk lah di Kokol tu bagaimana. Nanti kita akan kasih tunjuk. So sekarang ni kereta tiada polkot apa-apa. Okey, sekarang kita berhenti, dia mesti turun gear 1. Lampu trafik lampu brake. Okey, betul 1. Alright, sekarang kita akan terus ke tes ke jalan raya dan kita cuba hidupkan lampu signal supaya orang tu tak tahu yang kita ni minta puji. Sekarang ni tes kereta saja. Jadi kita tengok 3. Alright. 4. Okey, pertukaran gear insyaAllah macam okey semuanya. Ya. Alright.
Kita lampu trafik, kita akan tengok. Kita berhenti, dia mesti turun gear 1. Mesti, itu wajib. Tidak boleh tidak turun. Oke. Oke, jadi turun. Baik, kita start jalan lagi. Alright. Kita akan teruskan kereta nih. Seterusnya kita akan mulakan di sini. Kita mau capai dia 100. Dan sekarang kita berhenti dulu. Dan kereta sekarang tengah berhenti. Tengok keadaan 0 km. Kameramen boleh tengok kosong. Jadi kita akan bergerak. Sekarang gear 1. Kita akan mula. Harap-harap sampai gear 1 lah. Kilometer mungkin boleh tengok. Kameramen boleh rapatkan sedikit kamera. Oke, kita akan mula. Mudah-mudahan oke. Sampai gear 6 kah? Kita mau sampai 6. Oke, tengok 100 kah tidak? Tengok gear kilometer. Tengok depan. Awas kameramen, kita akan break. Sebab laju lampu robot depan. Alright, kita akan berhenti. Adakah dia jatuh pergi 1? Itu yang penting. Dia mesti jatuh. Daripada 100, daripada gear 6 dia straight terus jatuh. Mesti lambat, dia mesti cepat respon dia. Oke, kita akan terus. 2 3 4 sudah. 5 tengok. Alright. Kita di roundabout sekarang. Tidak boleh gear 6 kali. Dia automatic. Kita tes dulu hujan. Takut nanti masalah lagi, nanti kita terlanggar bontot kereta orang nih. Oke. Alright, kita akan ke nih. Kemudian pastikan mic hidup Alright. Jadi sekarang kita terus kita akan berhenti di sini, tapi kita kena bagi jarak lah, takut orang selekon nak nampak kita. Oke, sekarang kita akan berhenti di sini untuk kita straight lagi 1 kali. Kita berhenti, dia mesti gear 1. Alright. Oke, sekarang ini kita menuju ke depan. Kita akan lajak lagi nih kereta sebelum kita tamatkan penggambaran nih. Adakah kereta ini alhamdulillah berjaya, dan kita akan kasih tengok di kokol lah. Sebenarnya kereta ini sudah dari kokol. Dan kita coba lagi untuk kita laju ya. Bukan kita sengaja mau racing, tapi ini cara kita menguji dulu, oke? Jalan. Oke, dapat gear 6 kah? Oke, kita akan berhenti. Alright, kita akan last round. Oke, berhenti. Adakah dia gear 1? Alright, gear 1. Oke, kita akan mula. Cuma munting engine dia nih, vibrationnya sampai ke steering Oke, insyaallah kita coba. So, kita akan tes lagi kenapa kereta ini ada di sini. Alright. Oke, ini last percobaan untuk kita teruskan. Jadi kita benarkan dulu kereta itu jalan. Kita pause dulu barangkali. Oke, ini adalah percobaan terakhir sebelum kita tamatkan penggambaran. So, ini adalah last. Kalau kita akan sampai ke ujung sana. Sekali lagi sebelum kita pulang ke bengkel. Alright. Oke, kita akan berhenti suara roundabout. Alright. Adakah dia 1 balik? Dia 1. So, kita akan teruskan ke bengkel. So, kita akan bagi nampak video kita. Mungkin boleh hold dulu kameramen. Oke, assalamualaikum Sekarang ini kita sudah uji di kokol. So, ini peringkat awalan kita dari kokol lah. Dari awalan kita sini. Bukit tinggi, sekarang gear 2 ya. Ini di kokol tinggi itu. Kameramen boleh jelas Alright, lepas tu kita tengok. Lepas tu ini di atas sekali yang ada nampak ni. Sampai kokol sudah. Alhamdulillah kereta ni macam okey juga lah. Tengok nanti kokol ni.
Orang Hon lah. Orang Hon saya, gara-gara saya satu orang. Oke, sekarang kita di Kokol Hill nih, kita mungkin tidak boleh sampai di ujung nih. Oke, sekarang ini kita tengok Kokol 89 kepanasan dia. So sekarang kita di Kokol sudah lah. Nah, ini kereta nih sudah sampai di Kokol. So ini untuk makluman Hona lah. So kita tidak boleh kasih habis video ini sebab ada play number kita matikan. Lepas itu kita tengok play yang video seterusnya yang di Kokol. Ini nanti ada nampak play number nih. So ni ya. Ya mungkin YouTube punya. So sekarang 89 itulah. So kepanasan dia tidak boleh lebih 100 lah. So ini Kokol. Kereta Ford Ranger ni. So, Oke, jadi kesimpulannya sekarang adalah kereta ni okey sudah. So alhamdulillah, mudah-mudahan ononya dimurahkan rezeki. So mohon maaf atas kekurangan lah. Dan terus terang antara barang Ford Ranger ni memang sangat mahal dan terlalu banyak dia punya rosak. Ada yang pecah, ada yang patah, ada selonotnya yang mati, ada yang sumbat, so ada yang calar. So terlalu banyak macam, dan dia punya direct ram, clutch steel, clutch pad, o-ring. So banyakkan kita bagi yang lain tu kita tidak kira, yang penting dia trade in lah. Itu sajalah. Pasal kalau kita kira lagi mahal. Jadi saya mohon maaf lah sekiranya ada kekurangan sepanjang kerja ini, dan sekiranya video-video seperti ini bilang orang istilahnya ada yang orang bilang tidak dipahami, mungkin boleh revise balik video ini daripada part 1 hingga ke part sekarang ni. So apa yang kita buat ujian ini, apa yang kita tukar ya, ada dalam video ni ya. Sebab barang-barang dia kebanyakan memang kita tukar lah 99%. Apa yang tinggal di badan kereta ni tinggal body saja, tinggal body housing gearbox saja. Kalau saya kira lagi semuanya mungkin lagi mahal. Dan kita sudah tahu memang barangnya sudah mahal, kalau dikira lagi mahal. Jadi kita mengharapkan adalah trade-in saja. Mudah-mudahan yang semua yang besi-besi, mangkuk-mangkuk ayun semua itu kita pakai balik lah. Tapi yang dia punya itu, yang bagus punya kita masuk semua. Yang dia punya yang calar sikit, ada yang cipe-cipe apa semua itu kita ambil siap sebagai trade-in lah ya. Jadi itu saya daripada saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like ataupun share maupun komen. Tapi komen mesti mau positif lah. Kalau komen negatif tu saya blok. Sebab kita ni share ilmu, bukan kita tunjuk siapa pandai. Kita supaya jaga minyak. Kereta ni sebenarnya dia tidak jaga minyak bagi saya. Dan aku tengok ini kereta pun, kecuali kameramen tengok, ownernya pun sudah pernah bikin sendiri di workshop lainnya. Ada solenoid lagi dia ganti-ganti. Dan ada banyak solenoid aku tengok ada bekas diorang tukar, ada skru yang loose. So skru pun kita tidak tukar, kita tidak cas dia skru tu. Kita bagi free saya skru body buff tu. So ini dia tukar sendiri barangkali sebelum diantar di bengkelku. Dan itu saya daripada saya, insyaAllah. Apa yang baik itu semuanya daripada Allah SWT. Apa yang buruk itu adalah kelemahan saya sendiri. Oke, jadi sekian, terima kasih dan selamat sejahtera. Bye-bye, thank you.